Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat bertemu kembali dengan Ibu hari ini untuk pelajaran prakarya. Mudah-mudahan kalian senantiasa menerapkan protokol kesehatan dan tentunya masih dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa yuk. Silahkan untuk berdoa. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Hari ini kita akan belajar mengenai bab 3 yaitu budidaya satwa harapan. Apa itu budidaya satwa harapan? Pernah gak kalian mendengar yang namanya satwa harapan? Nah, bahasa umumnya itu disebut dengan hewan ternak. Dengan kata lain, budidaya satwa harapan adalah budidaya jenis hewan yang memiliki potensi ekonomi untuk dibudidayakan. Kemudian, setiap jenis satwa harapan memerlukan penanganan yang berbeda-beda, tentu tergantung satwa apa yang kita budidayakan. Kemudian, perkembangannya pada saat ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masyarakat sudah mulai mengembangkan ternak satwa alternatif atau satwa harapan sebagai sumber bahan baku industri, pakan, atau hewan laboratorium. Sehingga melalui pemeliharaan ternak alternatif tersebut diharapkan dapat memunculkan sikap mandiri, kemudian ulet, tanggung jawab, sabar, dan penyayang, bahkan menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Nah, jenis-jenis satwa harapan ini yang pertama ada cacing tanah. Nah, yang suka hobinya mancing tuh mungkin tidak asing dengan yang namanya cacing tanah ya. Cacing tanah atau Lumbricus terrestris ini berukuran 9 sampai 13 cm tergantung ruas badan, kemudian umur dan mutu pakan yang dapat hidup jika tersedia oksigen, air, dan suhu yang cocok yang nantinya akan menghasilkan 1 juta cacing tanah. Wow, banyak sekali ya. Nah, cacing ini mengandung kotoran yang di dalamnya ada nitrogen unsur hara yang penting bagi tanaman dan dapat membantu mengikat partikel tanah menjadi agregat sehingga struktur tanah ini jadi baik ataupun subur. Cacing tergolong binatang berdarah dingin dan juga hemaprodit. Nah, cacing ini dapat menumbuhkan ekor baru jika terpotong. Meskipun tidak punya mata, tapi cacing ini dapat melihat sinar dengan bagian tubuh bagian depannya. Nah, setiap cacing mempunyai organ jantan dan betina dan dapat kawin dengan cara menyatukan bagian slitellumnya dan bertukar sperma yang kemudian membentuk selubung telur dalam slitellumnya itu sendiri. Yang kedua ada jangkrik. Nah, jangkrik bos katanya ya. Di sini, jangkrik atau cengkerik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang, tetapi untuk jangkrik tubuhnya lebih kecil. Nah, tubuhnya itu rata dan memiliki antena panjang serta aktif pada malam hari. Oleh karena itu, lingkungan budidaya jangkrik itu dibuat gelap agar jangkrik terus melakukan aktivitas. Sedangkan siang hari mereka hanya diam untuk berlindung, bisa di lorong, lubang tanah, bawah batu, atau bawah tumpukan material seperti genteng, kayu, dan sebagainya. Jangkrik ini pemakan tumbuhan, tentu seperti krokot, sayuran, palawija, bahkan pucuk-pucuk daun muda. Nah, lama siklus jangkrik ini bervariasi menurut jenisnya. Dan umur jangkrik jantan serta ukuran tubuhnya itu lebih pendek daripada ukuran jangkrik betina. Yang ketiga ada lebah madu. Nah, lebah madu termasuk hewan yang hidup berkoloni. Setiap lebah mempunyai tugas khusus yang dipimpin oleh seekor ratu lebah, kemudian ratusan lebah jantan, dan ribuan lebah pekerja. Dari spesies yang sering diternak adalah lebah madu Apis mellifera dari Eropa,
kemudian Apis adansoni atau Apis unicolor dari Afrika, Apis indica dari Asia. Kemudian selain madu, lebah juga dapat menghasilkan lilin. Lebah jantan fisiknya berpantat tumpul dan tidak bersengat. Sedangkan lebah pekerja mempunyai tugas yang banyak sekali, diantaranya sebagai perawat, penghubung dalam sarang, penjaga sarang, perintis atau pencari tempat yang menghasilkan pakan, pencari pakan, bahkan pembuat sarang. Nah, sedangkan lebah ratunya itu fisiknya berbadan panjang serta berpantat runcing dan bersengat. Tugasnya hanya satu, yaitu bertelur. Setelah kawin satu kali, lebah ratu masuk ke dalam sarang, kemudian bertelur seumur hidupnya. Sampai akhirnya nanti datang tuh lebah ratu yang baru. Dalam habitatnya, lebah ini bersarang di dahan atau cabang pohon yang besar. Satu sisir sarang dapat menghasilkan 15-20 kg madu dan 3-4 kg lilin. Nah, yang terakhir ada ulat sutra. Ulat sutra liar atau Attacus atlas adalah salah satu serangga yang berukuran sangat besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Selatan Cina, bahkan melintasi kepulauan Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Attacus atlas termasuk hewan volipotin, yang artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun dan termasuk serangga volipagus yang dapat hidup pada 90 tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva ulat sutra ini. Nah, ulat sutra juga merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dalam siklusnya. Yang terakhir adalah kuis. Silahkan kalian kerjakan untuk kuis yang pertama ini di bab 3 di kolom komentar yang disertai dengan nama dan kelas masing-masing. Jangan lupa, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa-apa yang sudah ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!